Halo Tribuners, salam jumpa di Ambon hari ini untuk edisi 15 Februari 2023 bersama saya Ajeng Hatalia. Akan kami hadirkan sejumlah informasi dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Selengkapnya di Ambon hari ini untuk Tribuners. 11 kabupaten kota di Maluku serempak tanam 500 suku untuk cegah krisis pangan. Sebanyak 500 bibit sukun ditanam serempak di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku pada Selasa 14 Februari 2023. Penanaman ratusan tanaman sukun tersebut dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan daerah melalui pemanfaatan pangan lokal dan mengantisipasi krisis pangan global. Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail mengatakan, bukan hanya penanaman, instansi terkait juga harus bergerak bersama memberdayakan masyarakat agar tanaman sukun bisa dikembangkan dan menambah ekonomi masyarakat. Selain penanaman, turut dikerahkan sejumlah sertifikat dan bantuan, yakni penyerahan surat keputusan Menteri Pertanian tentang tanda daftar varietas tanaman hortikultura varietas sukun tengah-tengah sesuai SK nomor 22 garing KPTS garing PV.240 garing D garing 1 garing 2023. Serta bantuan 500 anakan sukun kepada petani di Pulau Ambon, penyerahan alat pengolahan sukun, dan penyerahan surat izin penggunaan lahan kebun sumber benih sukun varietas tengah-tengah. Lanjut Murad, pemberian SK tanda daftar varietas sukun di tengah-tengah ini akan berdampak positif bagi varietas sukun di Maluku, tentunya untuk masyarakat Maluku. Selain di negeri tengah-tengah, Tribuners, masing-masing kabupaten kota juga turut menanam sukun di wilayah masing-masing. Turut hadir dalam kegiatan tersebut ada Forkopimda Provinsi Maluku, Sekda Maluku Sadelile, dan Isti, Bupati dan Wali Kota se-Maluku yang mengikuti kegiatan tersebut secara luring dan daring. Direktur Pembenihan Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku, Ketua TGPP Provinsi Maluku, pimpinan lembaga vertikal, Camat Salahutu, beserta unsur terkait lainnya. Di tahun 2023. Yang akan didistribusi di seluruh kabupaten kota. Pengembangan sukun tengah-tengah ini juga mendapat dukungan dari OPD Kita akan awali dengan penyapaan Bapak Gubernur. Sementara itu Tribuners, buah sukun, pangan lokal yang diharapkan turunkan stunting di Provinsi Maluku. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi mengharapkan buah sukun bisa membantu menurunkan stunting di Maluku. Menurutnya, buah sukun tak hanya sebagai pangan lokal yang mencegah krisis pangan, namun juga sebagai olahan bernilai ekonomi tinggi. Demikian disampaikan Widya Pratiwi saat pencanangan gerakan tanam sukun terpusat di negeri tengah-tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada Selasa 14 Februari 2023. Selain itu, Tribuners, Widya Pratiwi berharap para peneliti dan akademik di Maluku dapat berkolaborasi membuat sukun berbuah sepanjang tahun. Mengingat sukun di Maluku menjadi primadona banyak kalangan, termasuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini menurutnya bisa membantu perekonomian masyarakat setempat. Sementara itu, Tribuners, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, sukun varietas tengah-tengah ini yang akan didistribusi di seluruh kabupaten kota. Pengembangan sukun tengah-tengah ini juga mendapat dukungan dari OPD Tribuners, daftar varietas tanaman hortikultura varietas sukun tengah-tengah. Hal ini menurutnya akan menambah poin positif mengembangkan sukun sebagai produk unggulan ke depannya. Diketahui Tribuners, dalam kegiatan tersebut dilakukan penanaman sukun serempak di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Dari Negeri selanjutnya penyerahan alat pengolah sukun
dari Dinas Perintah kepada Ketua Tim PKK Negeri Timur Tengah. Dan di tahun 2023. Baik, Tribuners, kita ke berita lain. Sekolah Citra Kasih gelar lomba desain ruang kelas idaman antar siswa SMP Kota Ambon. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sekolah Citra Kasih menggelar lomba desain ruang kelas impian antar siswa SMP se-Kota Ambon dalam rangka mengasah kreativitas. Lomba tersebut diselenggarakan dalam rentetan acara syukuran pembangunan Sekolah Citra Kasih Kota Ambon pada Selasa 14 Februari 2023. Lomba itu digelar di lantai 1 Maluku City Mall atau lebih tepatnya di Gerai Informa Kota Ambon. Dalam acara tersebut, anak-anak SMP yang berada di Kota Ambon dituntut agar bisa membuat atau mengimajinasikan ruang kelas idaman, lalu ditumpahkan pada media yang kreatif seperti barang-barang bekas secara maksimal. Lalu pada kesempatan itu, Tribuners, para anak-anak itu juga secara langsung mempresentasikan ruang kelas kepada 3 juri yang fokus pada bidangnya. Sekitar 14 SMP di Kota Ambon mengikuti perlombaan tersebut dan juga ditemani oleh orang tua dan guru pendamping. Berbagai kreativitas anak terlihat di miniatur ruangan yang mereka presentasikan. Ada yang memadukan ruang kelas dengan paduan teknologi modern seperti TV digital berukuran besar pengganti papan tulis. Adapun kelas warna-warni yang menjadi impian para siswa yang ikut dalam lomba tersebut. Head of School Citra Kasih Ambon yang berlokasi di Citraland Kota Ambon, Francis Karini Utami, menjabarkan agenda yang mereka selenggarakan demi merangsang pemikiran kreatif para anak-anak tersebut. Utami juga mengungkapkan dalam waktu dekat dan seterusnya Citra Kasih akan melakukan banyak agenda yang membuat kreativitas remaja di Kota Ambon berkembang lebih baik dari sekarang. Ketua Panitia Pelaksana Agenda Lomba Kelas Idaman Tantri Makatita menjelaskan kegiatan ini merupakan rentetan acara syukuran gedung baru Sekolah Citra Kasih Ambon. Adapun Sekolah Citra Kasih Ambon ini meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah terakhir atau SMA yang berlokasi di satu lokasi, yakni di Komplek Pertokoan Citraland Kota Ambon, dan siswa yang terdaftar sekitar 417 siswa. Oke, sore hari ini sudah lengkap semua, sudah komplit. Kita akan memulai. Oke, saya tes kembali SMP Kristen YPKPM Ambon. Mana suaranya? Desainnya sesuai dengan perkembangan zaman dan pas untuk kalangan anak-anak dan remaja-remaja. Kami dari Sekolah Citra Kasih Ambon mengundang semua kelas impian dari Sekolah Citra Kasih tempat ini sebagai tempat kita bersama mengekspresikan, mengeluarkan ide-ide yang mungkin wild ideas gitu ya. Ya, hari ini merupakan kegiatan kerjasama kami Sekolah Citra Kasih Ambon dengan Informa di MCM Ambon ini. Jadi kegiatannya adalah lomba desain kelas impian. Apa yang diharapkan Bu dari kegiatan ini? Ya, pertama adalah bahwa kami ingin menularkan semangat kami sebagai sekolah yang mengusung kurikulum entrepreneurship. Jadi spirit seorang entrepreneur yang selama ini kami latihkan pada murid-murid kami juga bisa dibiasakan juga pada remaja-remaja di Kota Ambon ini, utamanya remaja-remaja di SMP. Jadi lomba ini memang diperuntukkan bagi siswa-siswa SMP se-Kota Ambon. Ke depan mungkin ada kegiatan kayak gini lagi Bu? Iya, tentunya kerjasama yang baik ini tidak akan kami sia-siakan gitu ya. Jadi kami mengawali dengan kegiatan ini bersama Informa, sehingga ke depan harapan kami akan ada banyak kegiatan yang bisa kami munculkan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru bersama Informa, khususnya untuk semakin menyemarakkan dunia pendidikan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
memberikan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, halo teman-teman. Baik, Tribuners, kita ke berita kuliner. Aneka dimsum lezat ramah kantong ada di Kaneiki. Salah satu jenis Chinese food seperti dimsum sering dijumpai di restoran besar. Namun kali ini Tribuners ada dimsum harga kaki 5 alias ramah kantong. Dapat Anda temukan di Kaneiki yang berlokasi di Food Court Oasis Mart, kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Penamaan yang diberikan pada jajanan street food satu ini berasal dari dialek orang Malang yang biasanya menyebut secara terbalik Kaneiki yang kebalikannya yaitu Ikiwena. Penamaan tersebut mencirikan rasa enak dan lezat pada hidangan yang disajikan. Sejak pertama kali berimigrasi dari Malang ke Ambon mengikuti sang suami Novita, katanya bosan dengan aktivitas yang di rumah, menurutnya itu-itu saja. Alhasil, dirinya yang juga hobi masak itu mengoceh ke suaminya untuk membuka usaha jajanan street food di Ambon. Dimsum dipilih karena merupakan makanan favoritnya. Kaneiki yang baru dibuka sejak 18 November 2022 lalu, menawarkan aneka dimsum, ada juga risol, telur gulung, dan kentang goreng. Harganya tentu ramah di kantong Tribuners, yakni kisaran Rp5.000 hingga Rp20.000 saja. Selain aneka jajanan street food yang disebut di atas Tribuners, Kaneiki pun menawarkan teh solo dengan cita rasa campuran 3 daun teh yang cocok jadi teman saat menikmati dimsum. Dian menuturkan dimsum skin tofu, somai, dan risol mayo jadi hidangan yang paling laris di Kaneiki. Hal serupa pun diungkapkan salah seorang pengunjung Kaneiki Tribuners. Dan untuk diketahui Kaneiki ini buka setiap harinya mulai dari pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dan close order di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Tribuners, berikut ini adalah informasi seputar bola. Hasil Liga Futsal Angkatan Quartzor 14 kalahkan Artizorla 5-2 maksud kami. Pertandingan penentu antara Quartzor 14 kontra Artizorla 16 berlangsung seru meski dimenangkan oleh Quartzors dengan skor 5-2 pada Selasa 14 Februari 2023. Pertandingan tersebut mengharuskan Artizorla kalah dari Quartzors. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lapangan futsal HKCF Tantui, Kota Ambon, sampai dengan menit ke-9 sebelum berakhirnya pertandingan, Quartzors berhasil membuat skor menjadi 1-0. 1 menit sebelum berakhirnya pertandingan, Artizorla masih bisa menyeimbangkan skor menjadi 1-1. Pada pertengahan babak kedua, Quartzors membuat kembali para pendukung histeris dengan gol indah yang menjadi skor duduk 2-1. Pertunjukan saling serang demi menjadi juara grup tercurahkan di lapangan itu, Tribuners. Benar saja, Artizorla berhasil menyeimbangkan kedudukan skor menjadi 2-2. Masuk dalam 5 menit pertandingan, jelas kedua tim harus bisa membuat skor menambah kemenangan mereka. Quartzors duluan membuat jarak menjadi 3-1. Tak lama dari gol ketiga, kembali lagi lewat upaya penyerangan yang sulit, Quartzors berhasil membuat skor berjarak 4-2. Sudah tahu bakal kalah dengan skor segitu dan di menit terakhir kiper Artizorla mulai maju menyerang. Namun upaya ini dengan baik dimanfaatkan oleh Quartzors dengan menambahkan skor menjadi 5-2. Dengan ini Quartzor 14 mengenyam juara grup D dan masuk pada babak eliminasi nanti setelah berhasil mengalahkan Wendechim
15 dan Artizorla 16. Apa yang menjadi milik orang? Kalau sudah diizinkan untuk bertanding di sini, mari sama-sama kita jaga. Step jangan dipukul. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Ambon hari ini, edisi 15 Februari 2023. Terus pantau www.tribunambon.com untuk mengupdate berita terkini dari Kota Ambon maupun Provinsi Maluku secara umumnya Indonesia. Dan follow juga akun Instagram, Facebook fanpage, dan kanal YouTube Tribun Ambon. Akhir kata, saya Ajeng Hatalia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!